Hai guys, jadi di video kali ini aku bakal jelasin nih sama kalian cara pakai Microsoft Word dengan cara yang simpel dan gampang banget buat kalian. Yuk kita langsung mulai aja. Jadi pertama-tama kalian harus tahu dulu nih, di bagian atas ada dokumen dan Word ini disebut dengan title bar atau baris judul. Ini sebenarnya bisa diganti jika kalian sudah menulis dokumen itu. Di bagian ini body ini disebut dengan ribbon atau bisa kalian ganti dengan menggunakan Ctrl Shift plus F. Ini disebut dengan file tab. Lalu angka-angka ini disebut dengan ruler. Oke, bagian atas ini disebut dengan first line indent. First line indent itu untuk mengatur awal paragraf. Lalu di sini di bagian atasnya saja ini disebut dengan hanging indent yang bisa memindahkan isi paragraf, dan di bawahnya itu left indent yang bisa memindahkan paragraf, sedangkan di pojok sini ini disebut dengan right indent yang bisa mengatur akhir paragraf. Di bagian sini ini disebut dengan tabulasi. Oke, jika tabulasinya seperti ini disebut dengan tabulasi. Jika tabulasinya seperti ini, berarti tulisannya itu akan masuk ke dalam. Sedangkan jika tabulasinya berbentuk seperti ini, tulisannya dia akan kebalikan dari tabulasi sebelumnya. Oke, kita balikin aja tabulasinya ke yang awal. Oke, di sini kita coba membuat suatu kalimat. Oke, contohnya tulisan seperti ini. Untuk kita ngeblok semua tulisan ini, kita bisa memakai di keyboard kita dengan Ctrl plus A. Itu dia akan mengeblok semuanya. Lalu, jika kita ingin mengeblok satu kata saja, ini di yang berkedap-kedip itu disebut dengan kursor. Jadi kursornya atau yang kedap-kedip seperti ini itu kita pindahkan ke awal, lalu kita tekan shift dan arahkan ke sini. Dia akan ngeblok per satu kata saja. Dan cara lain untuk mengeblok itu bisa kursor yang tadi itu kita pindahkan lagi ke atas sini, ke yang di awal. Itu kita pencet shift. Sudah kita pencet shift, counternya atau ini yang tanda panah seperti ini yang bisa kita gerakin, itu kita sampai ke mana yang kita mau blok, lalu kita tap, dan itu dia akan mengeblok seperti itu. Dan jika kita mau menuliskan ini juga di bagian bawah sini, kita bisa memakai Ctrl A untuk mengeblok semuanya. Lalu kita copy dengan memencet Ctrl C. Lalu kita hilangkan blokannya, kita pencet enter ke bawah, lalu kita mepastenya dengan Ctrl F, jadi otomatis nanti dia akan muncul seperti itu. Dan itu bisa kita lakukan berulang kali sesuai yang kita inginkan. Cara lain untuk memilih font, size, dan stylenya, selain untuk kita memencet ini, kita bisa juga memencet dengan Ctrl D. Jika kita ingin merubah size dari tulisan ini, kita bisa blok semua dulu dengan Ctrl A, lalu kita pencet size, dan itu kita ubah sesuai dengan kita inginkan. Oke, jika kita ingin menjarakkan spasi antara atas dan bawahnya, itu kita bisa atur juga dengan keyboard, itu dengan Ctrl
sesuai dengan spasi yang kita inginkan. Misal, kita mau dia berjarak 2 spasi, kita bisa pencet CTRL dan pencet angka 2, dia akan seperti ini. Jika kita ingin membalikan dia spasi 1 seperti tadi, itu kita bisa pencet lagi CTRL dan kita kembalikan dengan angka 1. Dia akan otomatis kembali lagi. Misal kita membuat soal seperti ini. Nih, misal kita membuat soal seperti ini. Sebenarnya kita mau membuat 2/2 dikali 3/2. Itu kita bisa menggunakan Word juga dengan cara kita blok satu huruf saja dengan shift dan angka panah seperti ini. Lalu kita bisa pencet CTRL, shift, dan plus, itu dia akan otomatis seperti ini. Jika kita ingin membalikannya, kita bisa pencet CTRL, shift, dan plus seperti yang di awal kita pencet tadi. Namun, jika mau di bagian bawahnya, itu kan tadi di bagian atas nih, kayak gini. Lalu, jika kita mau di bawahnya, itu kalian bisa pencet cukup CTRL dan plus saja, seperti ini. Jika ingin mengembalikannya seperti semula, pencet seperti tadi lagi, CTRL dan plus, seperti itu. Misal kita buat 2/2 dikali 3/2, berarti kita menggunakan CTRL, shift, dan plus. Lalu di sini kita blok lagi satu huruf dengan shift dan tanda panah. Lalu kita CTRL, shift, dan plus seperti ini. Saya mau nambahin nih, buat yang ngeblok tadi, ngeblokin suatu tulisan tadi, itu kita juga bisa memakai tab. Jika kita mengklik 2 kali, itu dia memilih satu kalimat seperti ini. Namun jika kita pencet 3 kali, dia akan memblok satu paragraf saja, seperti itu. Baiklah, sekian dari video saya. Saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.